到底怎么回事？别来了！碎！找死！八级阵法！Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film non series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Qin Chen menghampiri para leluhurnya dan meminta untuk segera pergi bersama dari tempat tersebut. Qin Chen menjelaskan kepada leluhur Liu kalau dunia kecil tersebut penuh dengan mekanisme pembunuh. Begitu masuk ke dunia tersebut, bahkan puncak Martial King juga akan mati. Seketika, Qin Chen pada leluhurnya dan yang lainnya pun memilih pergi dari tempat tersebut. Di sana, 3 tetua pavilion pun ikut pergi menyusul Qin Chen. Namun, tetua pavilion mencegahnya. Tetua Zhou pun mengatakan kalau perkataan Qin Chen pasti benar. Jika dapat dipercaya, ia juga akan pergi bersamanya. Namun, ketua pavilion mengatakan kalau ia sudah susah payah sampai di tempat tersebut. Dan sungguh bodoh jika tetua Zhou dan yang lainnya melepaskan kesempatan seperti itu. Ketiga tetua pun tetap memilih pergi dari tempat tersebut. Leluhur Li Shang pun dengan pedenya mengatakan kalau ia akan melepaskan Qin Chen terlebih dahulu. Setelah dapat kesempatan, ia akan menghabisinya. Di saat Qin Chen akan keluar dari tempat tersebut, mereka pun terjebak. Karena tiba-tiba pintu batu keluar ruangan tersebut menutup dengan sendirinya. Mereka pun semua terkejut dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu Qin Chen mengatakan kalau ada seseorang yang tidak ingin semuanya pergi. Salah satu praktisi di sana pun tidak percaya dengan perkataan Qin Chen. Ia dengan sombongnya mengatakan kalau pintu tersebut hanyalah batu besar. Dan ia bisa dengan mudah membelahnya. Praktisi tersebut pun langsung mencoba menghancurkan pintu batu tersebut dengan senjata miliknya. Namun ia sangat terkejut karena tidak sanggup untuk menghancurkannya. Lalu giliran leluhur dinasti Long Yuan, yaitu Shai Laoshan yang mencoba menghancurkan pintu tersebut. Ia juga tidak sanggup dan bertanya kepada Qin Chen apa yang sebenarnya telah terjadi. Qin Chen mengatakan kalau semua itu ulah ajaran iblis darah. Leluhur Long Yuan pun sangat terkejut. Di sana, leluhur Xiang tidak percaya kalau semua itu ulah iblis darah. Karena yang ia tahu kalau iblis darah sudah musnah 1000 tahun yang lalu. Leluhur Li Shang juga tidak percaya dengan Qin Chen. Ia menuduh Qin Chen yang melakukan trik curang seperti itu. Lalu Qin Chen bertanya kepadanya siapa yang masuk pertama kali ke dalam alam rahasia. Seketika mereka tahu kalau yang pertama kali masuk memiliki nafas yang sangat aneh. Dan ia mulai curiga apakah orang tersebut benar-benar dari sekte iblis darah. Di saat bersamaan ada suara misterius di sana. Praktisi iblis darah itu tidak menyangka kalau ada seseorang yang bisa mengetahui rencananya. Dunia kecil yang indah di sana pun berubah menjadi dunia yang penuh dengan nafas pembunuh. Para praktisi di sana pun sangat terkejut dan ingin tahu siapa suara misterius tersebut. Lalu suara misterius itu berkata, jika ingin menemukan dirinya itu tidak mungkin. Salah satu praktisi dinasti Xian sangat kesal karena iblis darah hanya bisa bersembunyi. Ia mengira kalau praktisi iblis darah itu bersembunyi di dalam peti mati. Jadi ia pun mencoba menghancurkan peti mati tersebut. Namun praktisi iblis darah itu dengan begitu mudah menghalonya. Praktisi iblis darah itu sangat kesal dan langsung membentuk formasi untuk mengurung semua orang di sana. Tuan Songwan tahu kalau ia terjebak di dalam formasi. Praktisi iblis darah itu pun akan membunuh semua orang di sana. Beberapa praktisi di sana pun seketika mati olehnya. Tuan Songwan pun sangat panik dan meminta semuanya untuk berkumpul dan membuat formasi. Qin Chen juga meminta para tetua untuk menghampiri dirinya. Qin Chen langsung membuat formasi bertahan untuk menghindari serangan iblis darah. Praktisi iblis darah itu mengagumi para praktisi 100 dinasti yang bereaksi dengan cepat. Namun sayangnya tidak akan ada satupun yang lolos darinya. Seketika beberapa praktisi di sana pun mati terkena serangannya.
Di sana, Qin Chen pun mencoba memperkuat formasinya agar serangan iblis darah tidak mengenai para leluhurnya. Qin Chen juga meminta semuanya untuk berhati-hati karena formasi iblis darah sangat kuat. Tuan Sangguan pun terkejut, ternyata formasi iblis darah tersebut adalah formasi tingkat 8. Seketika para praktisi di sana pun sangat terkejut dan ketakutan. Mereka meminta semuanya untuk berkumpul kembali dan membentuk formasi gabungan. Ia juga mengatakan selama ia bersatu belum tentu akan terjebak oleh formasi iblis darah. Seketika para tetua di sana pun membentuk formasi gabungan untuk bertahan. Namun formasi tersebut pun dengan mudah dihancurkan oleh praktisi iblis darah. Tetua Pavilion Sangguan meminta semuanya untuk bertahan terlebih dahulu. Ia mengatakan kalau prioritas utamanya adalah menyiapkan formasi isolasi terlebih dahulu, baru memikirkan untuk memecahkannya. Qin Chen tahu kalau Tuan Sangguan memiliki pengetahuan yang cukup luas. Lalu para tetua Pavilion pun meminta semuanya untuk membentuk formasi pedang langit. Para praktisi di sana pun langsung membentuk formasi pedang langit untuk bertahan. Namun formasinya juga dengan mudah dipatahkan oleh praktisi iblis darah tersebut. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell.